Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah jelaskan cara menggunakan kata kerja yang bermakna lampau atau telah, atau disebut juga dengan fi'il madi. Terus kita sudah belajar juga kata kerja yang bermakna sedang atau akan, ya, disebut juga dengan fi'il mudhari'. Satu lagi kata kerja kan ada 3, fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amr, kata kerja yang mengandung makna perintah. Nah, ini kita akan bahas bagaimana cara membuat kata kerja yang memiliki makna perintah. Pertama, untuk kata kerja perintah ini kita ambil dari fi'il mudhari'nya. Ya, kita buat dari fi'il mudhari'nya. Kita tuliskan dulu fi'il mudhari' yang akan kita jadikan contoh. Pak. Oke. Boleh ya main-main ke sana? Nanti kalau main-main ke rumahnya bisa ya. Oke. Perhatikan, kita buatkan rumusnya ya. Untuk membuat kata perintah, ya, membuat kata perintah, kita ambil dari fi'il mudhari'nya. Ini fi'il mudhari', kita pindahkan dulu. Ia jelisu. Rumusnya yang pertama, sukunkan huruf akhir. Sukunkan huruf akhir. Perhatikan, ini kita sukunkan. Sudah. Yang kedua, buang huruf awal. Ya. Huruf awalnya dibuang, atau ini disebut juga dengan namanya huruf mudhoro'ah. Ini kita buang. Rumus yang kedua, buang. Buang ya. Sudah. Rumus yang ketiga, dibaca. Ini kita baca. Ketika kita baca, maka akan ada 2 kejadian. Ya. Pertama, bisa dibaca. Yang kedua, tidak bisa dibaca. Yang kedua, tidak bisa dibaca. Ini termasuk yang bisa dibaca atau yang tidak bisa dibaca. Perhatikan, huruf awal sukun, berarti ini termasuk yang tidak bisa dibaca. Maka ketika tidak bisa dibaca, ada rumusan. Tidak bisa dibaca, maka kita datangkan hamzah. Ya. Kita datangkan hamzah. Ketika tidak bisa dibaca, maka datangkan. Ini kita pindahkan ke sini. Terakhir, ini kan tidak ada harokatnya. Bagaimana cara menentukan harokatnya? Fathah, domah, atau kasroh? Maka ada rumus khusus untuk menentukan harokat hamzahnya ini. Ya, rumusnya adalah lihat harokat huruf sebelum akhir. Lihat harokat huruf sebelum akhir. Ini huruf akhir sin, terus lam ini huruf sebelum akhir. Apa harokatnya? Ada kalanya kasroh nanti, ada kalanya domah, ada kalanya fathah. Perhatikan rumusnya. Kalau huruf sebelum akhir kasroh seperti ini, kasroh, afwan, huruf sebelum akhir kasroh, maka hamzahnya kita kasrohkan juga. Ya. Nanti kalau huruf sebelum akhirnya fathah, ya, misalnya ini fathah, nanti di kosakata yang lain, maka hamzahnya pun di sini kita kasrohkan. Ya. Kalau kasroh, kalau fathah pun kasroh. Yang terakhir, kalau dia berupa dommah, maka kalau dia berupa dommah, maka di sini pun didommahkan. Perhatikan, kalau kasroh,
fathah, kasroh, domah, domah. Ketentuannya adalah huruf sebelum akhir, harokat huruf sebelum akhir ya. Jadinya di sini kita beri kasroh, jadinya ijlis. Ijlis. Seperti itu. Ini kata perintahnya. Nah, nanti ada yang bisa dibaca langsung. Kalau dia bisa dibaca langsung, maka ini jauh lebih mudah. Kalau bisa dibaca, jauh lebih mudah. Nanti kita beri kosakata. Contohnya adalah kosakata yang bisa dibaca langsung itu. Ada kosakata allama yu'allimu. Allama yu'allimu. Fi'il mudhari'nya itu yu'allimu. Ini seperti ini. Perhatikan, coba kita terapkan rumus. Sukunkan akhir, buang huruf awalnya, terus dibaca. Langsung bisa kita baca ini. Alim. Alim. Langsung kita baca. Maka ketika sudah bisa dibaca, dia langsung jadi fi'il amr. Langsung jadi kata perintah tanpa harus menambahkan hamzah. Seperti itu. Mudah ya? Nah, jadi semua kosakata kata kerja, ketika kita hafal fi'il mudhari'nya, maka kita bisa membuat kata perintahnya. Ini tadi telah duduk fi'il madinya, sedang atau akan duduk fi'il mudhari'nya. Ijlis ini duduklah gitu. Perintah seperti itu. Duduklah. Sama dengan dhahaba yadhabu. Dhahaba telah pergi, yadhabu sedang atau akan pergi. Kita buat fi'il amrnya. Rumus awal sukunkan akhir. Terus buang huruf mudhari'ah. Terus kita lihat bisa dibaca atau enggak. Nah, ini termasuk yang tidak bisa dibaca. Kalau tidak bisa dibaca, perlu kita datangkan hamzah. Ya, kita datangkan hamzah. Sudah, kita datangkan hamzah, tinggal kita mengharokati. Untuk mengharokati, maka kita lihat huruf sebelum akhir. Lihat huruf sebelum akhir. Di sini harokatnya fathah. Kalau harokatnya fathah, maka hamzahnya kita kasrohkan. Jadinya idhab. Dhahaba yadhabu pergi, idhab pergilah. Maka coba kosakata kata kerja yang sudah kita hafalkan, kita latihan untuk membuat kata perintahnya sampai kita lancar di dalam membuat kata perintah tanpa harus mengikuti rumusan-rumusan seperti ini. Insya Allah ya teman-teman, kita semangat untuk belajar bahasa Arab, kita mutolaah terus kosakatanya. Terus yang paling penting bagaimana setelah kita nih hafal kosakata, kita praktekkan kosakata kepada teman kita, kepada adik kakak kita. Kita cari suasana untuk bisa kita bercakap-cakap bahasa Arab. Insya Allah bi kaifiyati mumarasah nahnu nastati an natakallam bil lugha al arabiyyah sur'atan bi talaqatin, dengan lancar insya Allah. Kullukum musta'idun insya Allah. Insya Allah.